Kami Majelis GKJ Tuntang Timur mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, warga GKJ Tuntang Timur dimanapun berada. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020 secara online. Mari kita awali ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kidung pembuka, yaitu kidung jemaat nomor 4 bait pertama. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita dipersatukan dalam kehidupan ini, dalam iman, dalam percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita sambut anugerah Tuhan dalam panggilan pemeliharaan iman ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 4 bait kedua dan ketiga. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya kali engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah engkau. Jemaat yang terkasih, kehidupan kita adalah wujud nyata anugerah Tuhan. Maka sepantasnya kita mengagungkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, melakukan karya yang Tuhan kehendaki. Namun seringkali dalam kita menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan, tidak selalu kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering kita melanggar, sering kita mengingkari, sering kita tidak taat kepada kehendak Tuhan. Maka saat ini oleh anugerah Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memeriksa laku hidup yang telah kita lalui. Dan kita akan menemukan dengan segala kejujuran bahwa banyak hal yang belum bisa kita kerjakan di atas segala kemurahan Tuhan. Melalui pembacaan hukum kasih, kita akan bersama-sama memeriksa diri terhadap kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Melalui Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita akan meneliti laku kehidupan yang sudah kita lakukan. Demikian berita Alkitab.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua hal yang selalu Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang sering kita ingkari dan kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kegagalan serta ketidakberhasilan kita melakukan kehendak Tuhan adalah dosa. Maka mari kita menyesali dosa dan pelanggaran kita bertobat dan memohon ampun yang akan kita ungkapkan melalui nyanyian pengakuan dosa, Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2. Kepada setiap orang yang dengan tulus mengakui dosanya, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita akan menyambutnya dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang demikian berita Alkitab. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita akan menyambutnya dengan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3.
Juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama-sama kita akan bersiap menerima pewartaan sabda, dan sebelum kita menerima sabda, kita akan memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Dalam naungan kasih setia dan rahmat-Mu, dalam panggilan iman kami sebagai wujud nyata kasih dan pemeliharaan-Mu, kami bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami tidak membaca Alkitab, mendengarkan dan merasakannya, sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah dalam Roh Kudus, mampukan kami mengerti dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukannya dalam laku hidup sehari-hari juga dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan yang Engkau utus untuk menghantarkan sabda-Mu, Tuhan berkati. Dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang sejati kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret ke luar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut aku berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambilkan dari Mazmur pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai yang ke-16 yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu.
Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, yang pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Adapun bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 yang demikian berita Alkitab. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, aku tidak katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Tuntang Timur, dan juga jemaat yang tersapa oleh pewartaan sabda ini. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Itulah tema Sabda Tuhan dalam kebaktian minggu kedua di bulan Mei tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dulu dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, seringkali yang terjadi adalah peristiwa duplikatisasi. Meskipun sekarang masih ada, tetapi nampaknya tidak sehebat zaman dahulu. Dulu ketika orang tua itu menjadi petani, maka besar kemungkinan anaknya akan menjadi petani. Ketika orang tua menjadi pedagang, saudagar, atau bisnismen, kalau sekarang, maka anak besar kemungkinan akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tua. Namun dalam perkembangannya, karena pemahaman-pemahaman yang berkembang, lalu duplikatisasi itu sudah mulai luntur. Bahkan yang terjadi adalah orang tua seringkali mendoakan, mengharapkan anak-anaknya untuk tidak seperti yang dialami oleh orang tua. Seringkali kita mendengar doa dari orang tua dalam bahasa Jawa, wis cukup bapak karo simbok wae sing rekoso le. Bahkan ada seorang teman pendeta GKJ, dan kalau tersapa oleh sabda ini boleh tersenyum, mengatakan demikian, wis nduk sing dadi pendeta bapak wae, sing manggul salib bapak wae, sing rekoso bapak wae, kowe rasah dadi pendeta. Apa artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Nampaknya keteladanan atau pengalaman hidup yang dirasakan berat itu menjadikan keluarga atau orang tua itu enggan mewariskan sesuatu yang dialami, dikerjakan, dihidupi, dan menghidupinya kepada anak-anaknya. Nah, bacaan kita hari ini adalah bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, dari Sang Juru Selamat. Kemudian dari pelajaran itu kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kemudian kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14, setting ceritanya adalah perpisahan. Tuhan Yesus mungkin baper kalau zaman sekarang, dengan bahasa mendayu-dayu pamitan kepada para murid bahwa tidak lama lagi dia akan kembali ke dalam kerajaan surga, dalam keagungan, dalam kemuliaan yang kemudian memisahkan relasi manusiawi dengan para murid. Nah, Tuhan Yesus berharap, Tuhan Yesus berpesan, Tuhan Yesus meling kepada para murid untuk yang pertama, tidak pernah khawatir karena kepergian Tuhan itu adalah dalam rangka mempersiapkan tempat bagi para murid dan bagi orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua adalah supaya tetap menjaga keselamatan, menjaga anugerah itu, menjaga voucher bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu. Tuhan Yesus berpesan untuk para murid itu bersaksi dan berkarya. Apa yang disaksikan? Pengalaman kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, bersaksi tentang pekerjaan yang pernah Tuhan kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat 12 dikatakan, ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sangat jelas bahwa
ketika kita mengerjakan pekerjaan yang pernah Tuhan kerjakan, itu sebagai bukti nyata, sebagai wujud kesaksian bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan logika ini bisa dibalik. Ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan lakukan, berarti meskipun kita berteriak-teriak percaya, sejatinya kita tidak percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dengan jelas, dengan tegas memberikan pesan terakhir kepada para murid. Aku pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat. Dan jikalau sudah siap, aku akan datang kembali. Nah, persoalannya adalah apakah ketika Tuhan kemudian datang, memanggil, menghampiri kita, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pernah kerjakan. Lu apa toh Pak, pekerjaannya banyak. Tuhan Yesus selalu melakukan apapun bukan untuk dirinya. Itu kata kuncinya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan pekerjaan hanya untuk dirinya. Tuhan Yesus selalu melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan orang lain atau lihat. Itulah keteladanan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita masuk dalam keheningan, menanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang pernah dikerjakan Tuhan Yesus dengan tolak ukur? Selalu memikirkan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua yang menarik adalah Tuhan Yesus bombong kita semua. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. 3 tahun pelayanan Tuhan sangat terbatas pekerjaan yang Tuhan lakukan, karena terbatas ruang dan waktu. Dan sekarang spirit pekerjaan Kristus, keteladanan pekerjaan Kristus seharusnya menghidupi seluruh orang percaya yang mengikuti jalan Kristus, yang memiliki label Kristen. Nah, inilah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Panggilan untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Bersaksi dan berkarya seperti yang pernah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari apa yang telah Tuhan kerjakan. Kita belajar dari kesaksian pemazmur yang menyerahkan seluruh kehidupannya dalam naungan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah mengutus kita, memanggil kita untuk bekerja, yakinlah Tuhan akan senantiasa menolong dan melindungi kita. Demikian pula bagaimana kesaksian dari Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat di Asia Kecil. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata dan lengkap di dalam seluruh kehidupan umat yang dikasihinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan bukan sesuatu yang sepele. Akan ada konsekuensi logis yang dialami oleh semua orang yang meneladani jalan Kristus. Kisah Rasul 7 tadi bercerita tentang Stefanus yang demi mempertahankan iman dan demi bersaksi tentang imannya kepada Tuhan Yesus harus dirajam batu. Demikian pula kita. Kita akan mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan banyak hal ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita meniti jalan yang pernah dilewati oleh Tuhan Yesus Kristus, memikirkan yang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menunjukkan kehidupan kita. Mari kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan sesuai dengan talenta, panggilan-panggilan kehidupan kita. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang memiliki mentalitas dan spiritualitas Kristus. Yang tidak pernah berpikir tentang dirinya dan untuk dirinya. Manakala kita berpikir tentang orang lain dan untuk orang lain yang memerlukan, maka sejatinya itu sudah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Tetapi
Manakala kita masih selalu berpikir tentang diri, masih berorientasi pada diri, atau dalam istilah keren self-centris, maka sebenarnya itu bukan ciri khas murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Maka di akhir khotbah ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, apakah kita masih berpikir dengan orientasi diri? Oh enggak Pak, saya untuk orang lain. Ya silakan. Silakan, itu yang bisa ngukur diri sendiri. Orang lain hanya merasakan. Saya untuk Tuhan Pak, untuk pekerjaan. Bapak Ibu, purun dados majelis sanesipun mawon. Seringkali apa yang menjadi ungkapan itu berbeda dengan realita. Maka mari sekali lagi bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Instrumen pengukurnya adalah ketika sudah tidak berpikir tentang diri sendiri. Stefanus tidak memikirkan dirinya, dia berpikir tentang keselamatan dan kabar sukacita. Kenapa Stefanus rela mati? Karena apa? Ada rumah yang telah disediakan bagi Tuhan, bagi kita oleh Tuhan. Maka jemaat yang terkasih, mari kita bersaksi dan berkarya bagi Tuhan sesuai dengan tugas panggilan kita. Dimulai dari hari yang kecil, dari diri pribadi, keluarga, masyarakat atau gereja di sekitaran kita, untuk kemudian berkembang dan berkembang. Selamat bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dengan cara berpikir dan memikirkan orang lain yang bukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sekaligus memasuki doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pemeliharaan dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami nikmati, kami rayakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih secara khusus untuk pemeliharaan-Mu dan sabda-Mu yang hari ini mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami, membimbing dan mengajar kami tentang bersaksi dan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau telah berjanji menyediakan dan mempersiapkan tempat untuk kehidupan kekal kami, maka kami pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau kerjakan. Dan semua pekerjaan yang Engkau lakukan adalah untuk kepentingan dan damai sejahtera yang lain. Engkau merelakan diri, mengorbankan diri untuk keselamatan. Stefanus telah meneladani-Mu, Petrus telah mengikuti jejak-Mu. Maka kami ingin mengiring jalan-Mu, mengikuti pekerjaan-pekerjaan, meneladani karya-Mu yang senantiasa memikirkan orang lain dan ciptaan yang lain. Tolonglah kami, berkatilah kehidupan ini, berkatilah dunia ini, peliharalah alam semesta ini, dan pakailah kami sebagai instrumen, sebagai alat-Mu untuk menjaga, memelihara, merawat alam semesta, rumah bersama kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk kita memberikan setiap ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan nats di dalam kita nats dasar di dalam kita memberikan persembahan pada pagi hari ini. Nats dasar diambilkan dari Efesus pasal yang kelima ayat 20 dan sampai yang ke-21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam kita memberikan persembahan kita mau memuji nama Tuhan dengan iringan kidung jemaat 367.
Kami undang untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan syukur kita mau berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat yang sangat luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, berkat jasmani, rohani yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada pertengahan ibadah ini Yesus, kami memberikan setiap persembahan kami, kiranya Engkau mensucikan dan kuduskan setiap persembahan kami, kiranya layak di hadirat-Mu. Berkati pula bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola setiap uang persembahan ini Yesus. Kami yakin dan kami percaya Engkau mau memimpin kami, Engkau mau urapi kami di dalam kami mengelola setiap uang persembahan ini Bapa. Setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, selanjutnya Bapaknya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, undurlah dari ibadah ini. Kembalilah dalam kehidupan keseharian yang merupakan panggung untuk saudara-saudara bersaksi dan berkarya bagi Allah. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan penyertaan Roh Kudus ada dan menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan